ketiga, dimohon agar seluruh jamaah luruskan niat dalam menuntut ilmu semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, bagi para jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa disampaikan melalui nomor pesan singkat yang nanti akan sampaikan di chatroom. Dan yang terakhir, pertanyaan yang disampaikan dimohon agar berkesesuaian dengan tema pembahasan kita pada malam hari ini. Barakallahu fikum, semoga kita senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-A'raf. Kita sampai pada ayat 138. Ya, pada pertemuan lalu telah kita jelaskan bagaimana kesudahan dari Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah. Demikian juga bala tentaranya. Apa yang terjadi pada Bani Israel setelah itu, ya, maka Allah mengkisahkan tentang perbuatan-perbuatan Bani Israel, kejadian-kejadian antara Bani Israel dengan Nabi Musa alaihissalam. Perlu kita ingatkan bahwasanya surat Al-A'raf ini adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu surat yang turun di Mekah sebelum Nabi ke kota Madinah, sebelum hijrah, dan orang-orang Yahudi adanya di Madinah. Jadi Nabi setelah di Mekah tidak berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Nabi baru berinteraksi, sallallahu alaihi wasallam baru berinteraksi dengan orang Yahudi ketika Nabi di Madinah. Tetapi Allah sudah menurunkan ayat-ayat yang berbicara tentang kelakuan Bani Israel, agar Nabi memiliki kesiapan mental dalam menghadapi orang-orang Yahudi, karena di Madinah akan ada 3 golongan Yahudi seperti Bani Quraidah, Bani Qainuqa dan Bani Nadhir. Nah, bagaimana nenek moyang mereka, sikap mereka terhadap Nabi Musa alaihissalam, maka Allah jelaskan di antaranya dalam surat Al-A'raf. Taib, kita bacakan. Jadi Allah selamatkan mereka setelah Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya. Allah berkata, "Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa atau ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum." Dan kami seberangkan, ya, Bani Israel, kami buat mereka melewati al-bahra, lautan. Lautan disebut dengan lautan Kulzum, ya, yang dikenal dengan al-bahru al-ahmar, yaitu laut merah. Laut Merah. Ya, adapun yang mengatakan itulah sungai ini adalah pendapat yang keliru. Yang benar adalah Laut Merah. Setelah kami lewatkan mereka dari Laut Merah, ya, jadi ini kenikmatan yang luar biasa. Fa atau ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum. Kemudian mereka sampai, yaitu mereka jalan dan akhirnya mereka sampai pada suatu kaum yang sedang nongkrong menyembah berhala, ya. Qalu ya Musa, kata mereka, wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya Musa, bikinkanlah bagi kami sesembahan sebagaimana kaum itu punya sembahan. Qala innakum qaumun tajhalun. Kata Nabi Musa, sungguhnya kalian adalah kaum yang jahil. Inna haula'i mutabarrum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Sungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan apa yang dianutnya dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan. Kemudian Allah berfirman lagi, qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Kata Nabi Musa, patutkah aku mencari Tuhan untuk kalian selain Allah? Padahal Allah lah yang telah memuliakan kalian, melebihkan kalian di atas segala umat. Taib, ini Allah ceritakan kisahnya. Jadi ketika Allah memberikan kenikmatan, dia kepada Bani Israel dengan menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun, yang kemudian terjadi mukjizat yang luar biasa. Laut Merah terbelah menjadi 12 belahan, kemudian dilewati oleh 12 suku, masing-masing melewati lorong yang dibuka oleh Allah dalam lautan tersebut. Kemudian yabasan, bahwasanya tanah yang ada dalam dasar laut jadi tiba-tiba kering, ya, agar mudah dipijak. Ya, kalau tidak kering, kaki dipijak akan masuk ke dalam, ya. Artinya Allah mudahkan mereka dan mereka lewat dan mereka menyaksikan dengan mata mereka bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyelamatkan jasad Fir'aun dan mereka lihat jasad tersebut. Ini Fir'aun sudah tewas, ya.
Intinya mukjizat luar biasa yang mereka lihat ya. Apa yang terjadi? Fa atau ala qaumin yakufuna ala asnami lahum. Tiba-tiba mereka melewati suatu kaum, ada yang mengatakan kaum tersebut dari Lakham ya, kata sebagaimana pendapat Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, kana ulaikal qaumin Lakham. Itu dari orang-orang Arab yang mereka melakukan kesyirikan dan mereka sedang mampir atau tinggal di situ ya. Dan mereka menyembah ala asnamil lahum, yakufuna ala asnamil lahum. Mereka sedang nongkrong iktikaf. Iktikaf di berhala mereka. Berhala ini ada yang mengatakan adalah terbuat dari sapi, bentuk sapi terbuat dari emas, ada yang bilang sapi dari kayu, ada yang mengatakan sapi dari perak. Intinya berhala, banyak salaf yang mengatakan maksudnya berhala dalam bentuk sapi. Dan mereka melihat sapi tersebut disembah ya. Akhirnya mereka tertarik, mereka berkata, qalu ya Musa ja'alana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikanlah kami sembahan seperti mereka punya sembahan juga. Nabi Musa kaget. Nabi Musa berkata, qala innakum qaumun tajhalun. Kalian benar-benar kaum yang jahil. Di sini kata para ulama, Nabi Musa alaihissalam mengatakan kalian kaum yang jahil tanpa mengkaitkan dengan satu pun, tidak mengatakan kalian jahil karena ini, kalian jahil dengan sebab ini, karena kalian jahil dengan ini, tidak. Mutlak, dimutlakkan oleh Nabi Musa, kalian benar-benar kaum yang jahil. Karena kejahilan mereka ini sudah kebangetan. Kejahilan di puncak dari kejahilan. Tidak ada kejahilan seperti ini. Bagaimana bisa mereka di puncak kejahilan? Ingat, mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka melihat mukjizat Nabi Musa alaihissalam ya. Mukjizat Nabi Musa banyak mereka sudah lihat. Terakhir mereka baru saja melihat mukjizat laut dibelah oleh Nabi Musa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan musuh mereka yang selama ini menindas mereka, menyiksa mereka, memperbudak mereka. Kemudian Allah menyelamatkan mereka dari perbudakan menjadi orang-orang yang merdeka ya. Setelah semua kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka ya. Kemudian mereka ingin minta sembahan selain Allah. Yang menakjubkan sembahan tersebut yang mereka minta adalah bentuk sapi. Bentuk sapi yang tidak bisa apa-apa. Sampai Allah mengatakan yaqufuna ala asnamil lahum. Bani Lakham atau suku Lakham yang sedang menyembah sapi tersebut. Kata Allah ala asnamin, mereka sedang iktikaf, sedang nongkrong pada berhala-berhala. Di sini Allah menggunakan nakirah, yaitu menunjukkan hinanya berhala-berhala tersebut. Kemudian Allah mengatakan lahum, mereka sedang iktikaf pada berhala-berhala yang milik mereka. Ini sudah menunjukkan luar biasa, namanya Tuhan-Tuhan yang memiliki yang menyembahnya. Ini yang menyembahnya yang memiliki Tuhan. Gimana kemudian Tuhan dimiliki oleh para penyembahnya? Kemudian Tuhan yang dimiliki oleh penyembahnya tersebut mau disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka benarlah Nabi Musa mengatakan innakum qaumun tajhalun. Kalian benar-benar adalah orang-orang yang jahil ya. Sebagian ulama mengatakan ya, bukannya Bani Israel ingin beribadah kepada sapi meninggalkan Allah, tidak. Mereka menyangka beribadah kepada sapi tersebut akan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu persangkaan mereka. Sebagian perkataan Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, beliau berkata, "Walam yakun dzalika syakkan min Bani Israil fi wahdaniyatillah, wa inna ma ma'nahu ij'al lana syai'an nu'azzimuhu nataqarrabu bi ta'dhimihi ila Allah." Tidak ada keraguan dari Bani Israel bahwasanya Allah Esa. Hanya saja makna dari permintaan mereka ini, mereka minta kepada Nabi Musa, ij'al lana syai'an nu'azzimu, jadikanlah kami sesuatu yang kami agungkan, untuk kami sembah, nataqarrabu bi ta'dhimihi ila Allah, dengan kami mengagungkan sesembahan ini kami akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dhannu anna dzalika liyadhur diyanah. Wa kana dzalika li syiddati jahli, mereka menyangka itu tidak ada masalah dalam agama, dan ini ucapan tersebut muncul gara-gara kejahilan mereka yang amat parah. Dan subhanallah mentakdirkan ucapan seperti ini yang diungkapkan oleh Bani Israel kepada Musa pernah juga diungkapkan oleh sebagian sahabat. Sebagian diriwayatkan oleh Abu Waqid Al-Laythi ya. Di mana dia mengatakan kharajna ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Kami keluar menuju perang Hunain dan banyak di antara kami yang baru saja masuk Islam. Ya, kami baru saja masuk Islam. Kemudian walil musyrikin sidratun ya. Yuqalu laha dzatu anwat. Yunatu biha silah ya. Dan orang musyrikin punya pohon bidara, sidr, yang dikenal dengan dzatu anwat. Dzatu anwat itu pohon tempat gantung-gantung. Mereka kalau punya pedang mereka gantung di situ, mereka punya apa mereka gantung di situ, mereka berharap ada keberkahan dengan digantungkan di pohon-pohon tersebut. Ya.
tatkala sebagian sahabat yang baru masuk Islam lihat kondisi pohon tersebut, tempat digantung-gantung pohon, maka mereka ingin punya seperti itu. Kata mereka, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, bikinkanlah juga kita seperti gitu, pohon ada yang bisa gantung-gantung, kita bisa nongkrong di situ, kita keramatkan pohon tersebut sebagaimana mereka punya pohon yang untuk mereka keramatkan. Untuk mereka ibadahi, mereka beribadah di situ ya. Maka kata Nabi SAW, Allahu Akbar, Nabi bertakbir kaget. Innaha sunan, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, kama qalat Banu Israel li Musa, ij'alana ilahan kama lahum alihah. Allahu Akbar, sungguhnya ini adalah sunnah yang berlaku. Ya. Inilah kelakuan orang-orang Bani Israel. Apa yang kalian ucapkan demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, yang kalian ucapkan ini sama persis seperti perkataan Bani Israel kepada Musa. Kalian mengatakan, ya Rasulullah, bikinlah kami pohon seperti pohon mereka, pohon keramat untuk kami gantungkan pedang-pedang kami untuk mencari keberkahan sebagaimana mereka. Kata Nabi, perkataan ini persis seperti perkataan Bani Israel, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkanlah kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Makanya Allah mengatakan, Nabi Musa berkata, innakum qaumun tajhalun. Kalian benar-benar adalah kaum yang jahil. Apalagi berdasarkan riwayat dari Qatadah tadi, yang menyembah berhala tadi dari suku Lakham. Dan kita tahu orang-orang musyrikin, mereka mensekutukan orang-orang musyrikin, kebanyakan mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Arab terutama. Mereka meyakini Allah sebagai pencipta, tapi dalam peribadatan mereka mengambil perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang diinginkan oleh Bani Israel. Tapi itulah bentuk kesyirikan. Taib, kemudian Nabi Musa menjelaskan lagi, inna haula'i mutabbarum ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun. Kata Nabi Musa alaihissalam, sungguhnya mereka itu akan hancur kelakuan atau kepercayaan yang mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan tersebut akan rusak, akan binasa, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa batilun ma kanu ya'malun, dan akan batal, ya, rusak apa yang mereka kerjakan. Yang mereka yakini, yang mereka kerjakan semuanya tidak benar. Ya, di sini ada mutabbarun. Mutabbarun maksudnya adalah rusak, ya, muhlak atau binasa, seperti firman Allah ketika doanya Nabi Nuh alaihissalam, jangan kau menjadikan bagi orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, illa tabara, ya, kecuali kau jadikan mereka adalah kerusakan bagi mereka. Jadi tabara maksudnya sama dengan ini, mutabbarun artinya kebinasaan. Jadi apa yang mereka yakini, apa yang mereka kerjakan semuanya akan binasa. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menjelaskan lagi, qala aghairallahi abghikum ilahan. Apakah kalian ingin aku mencari selain Allah untuk menjadi sembahan kalian? Wa huwa faddalakum 'alal alamin, padahal Allah yang telah memuliakan kalian di atas seluruh umat manusia. Tidak layak. Jadi Nabi Musa ingatkan tentang nikmat yang Allah berikan kepada mereka, ya. Allah telah memuliakan kalian dibandingkan seluruh umat. Apakah pantas kalian menyembah selain Allah? Ini berdalil dengan rububiyah untuk uluhiyah. Yang membuat menciptakan kalian, yang memuliakan kalian Allah Subhanahu wa taala. Pantaskah kalian menyembah kepada selain Allah? Apakah pantas saya mencari sembahan untuk saya berikan kepada kalian sembah, sementara yang berikan kalian kenikmatan semuanya hanyalah Allah semata? Ini Nabi Musa berdalil dengan rububiyah untuk uluhiyah. Ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang pernyataan Nabi Musa, wa huwa faddalakum 'alal alamin. Dan dialah Allah yang telah melebihkan kalian di atas segala umat. Apa maksudnya? Allah telah memuliakan Bani Israel di atas segala umat. Ada yang mengatakan maksudnya di atas segala umat di zaman itu. Karena di zaman Bani Israel semuanya musyrik. Semua satu dunia musyrik, yang beriman cuma Bani Israel. Sehingga mereka diutamakan oleh Allah dari seluruh umat manusia ketika itu. Adapun tidak selama-lamanya, karena kalau di selama-lamanya ada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad lah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah mengatakan kalian adalah umat yang terbaik, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga mengatakan kami jadikan kalian adalah umat yang wasat, yang tengah, itu umat yang terbaik. Tentu umat Muhammad lebih baik daripada umat Bani Israel. Sehingga mereka mengatakan maksudnya umat yang terbaik di zaman itu. Pendapat kedua mengatakan ketika Nabi Musa berkata, wa huwa faddalakum 'alal alamin, demikian juga ayat yang lain, inni faddaltukum 'alal alamin, dalam surat Al-Baqarah, aku telah memuliakan kalian di atas seluruh alam. Ada yang mengatakan ini mutlak, bahwasanya Bani Israel dari beberapa sisi
lebih mulia daripada umat Muhammad. Dari beberapa sisi, memang beberapa sisi artinya mereka unggul dari beberapa sisi yang tidak dimiliki oleh umat Muhammad. Di antaranya pertama, mereka adalah keturunan para nabi. Seluruh Bani Israel keturunan para nabi. Umat Muhammad macam-macam. Umat Muhammad macam-macam, tidak semuanya keturunan nabi. Adapun Bani Israel semuanya harusnya keturunan Nabi Yakub bin Ibrahim, Yakub bin Ishak bin Ibrahim harusnya. Karena semua Bani Israel kembali kepada anak-anaknya Israel. Israel adalah Nabi Yakub, dan Nabi Yakub punya anak 12. Dari 12 tersebut Yusuf, Binyamin, Yahuda dan teman-temannya punya, dan saudara-saudaranya punya anak. Seluruh keturunan dari 12 ini yang disebut dengan 12 suku Yahudi. Oleh karenanya di antara keistimewaan mereka seluruhnya adalah keturunan Nabi. Yang kedua, di antara keistimewaan mereka yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain, dari mereka lah muncul Nabi. Setelah Nabi Musa alaihissalam, seluruh nabi-nabi yang muncul adalah Bani Israel. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas, Nabi Yasa, semuanya nabi-nabi, Nabi Yusha bin Nun, semuanya adalah Bani Israel. Banyak nabi-nabi Bani Israel, Nabi Daniel, semuanya nabi Bani Israel. Sehingga mereka umat yang spesial, keturunan nabi, dan dari mereka lah muncul banyak nabi. Dari mereka lah muncul banyak nabi. Sehingga ada umat. Kemudian di antara keistimewaan mereka Allah lebihkan daripada yang lain, yaitu ketika di zaman mereka tidak ada yang beriman kecuali mereka. Di antara Allah memuliakan mereka juga bahwasanya Allah telah menyelamatkan mereka dari perbudakan menjadi hamba-hamba yang merdeka. Mereka diperbudak selama ratusan tahun oleh Fir'aun, kemudian mereka jadikan hamba-hamba yang merdeka. Dan mereka telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan di hadapan mereka pertolongan tersebut mereka melihat mukjizat-mukjizat. Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat. Sungguh kami telah berikan kepada Musa 9 mukjizat yang jelas. Banyak sekali mukjizat Nabi Musa, mukjizat yang hebat-hebat. Yang terakhir yang mereka langsung bagaimana laut terbelah. Dan mereka mengatakan, wahai Musa, Fir'aun mati atau tidak? Mana buktinya dia mati? Allah munculkan Fir'aun depan mereka. Dan mereka sering melihat mukjizat-mukjizat. Nanti akan berjalan bersama mereka mukjizat-mukjizat, tapi mereka ternyata adalah kaum yang suka ngeyel, suka membangkang. Jadi sebagian ulama mengatakan ini faddaltukum alal alamin atau wa huwa faddalakum alal alamin, ini mutlak bahwasanya memang mereka diberi kelebihan oleh Allah, ya. Tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain, namun mereka tidak pandai bersyukur. Kalau kita bicara masalah dunia sekarang mereka juga hebat-hebat, ya. Mereka cerdas, teknologi mereka canggih, pertanian mereka sangat maju, dan banyaklah kita dengar berita-berita tentang mereka. Mereka sangat berkembang dan teknologi yang canggih, ilmu yang canggih. Seharusnya mereka syukuri untuk beribadah kepada Rabbul Alamin. Bukan digunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka untuk berbuat zalim, untuk berbuat makar, untuk membunuh orang-orang tidak berdosa. Tidak boleh demikian, ya. Tapi kalau kita lihat bagaimana kisah nenek moyang mereka, kita bilang sih wajar. Yang mereka maksudnya yang pengikut Nabi Musa memang ngeyel-ngeyel, ya. Taib. Maka Nabi Musa berkata, qala aghairallahi abaghikum ilahan? Apakah pantas saya cari Tuhan selain Allah untuk kalian sembah? Wa huwa faddalakum alal alamin, padahal dia yang telah mengutamakan kalian di atas seluruh alam semesta. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Allah berfirman, "Wa idz anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab." Dalam sebagian qiraat wa idz anjakum. Dalam sebagian qiraat tatkala Allah menyelamatkan kalian. Seakan-akan lanjutan dari perkataan Nabi Musa, mengingatkan kenapa kalian minta sembahan selain Allah sementara Allah telah menyelamatkan kalian. Dalam qiraat yang ada dalam mushaf kita wa idz anjaynakum dengan dhamir nahnu. Ketika kami selamatkan kalian. Ya, maknanya sama, intinya Allah mengingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Wa idz anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. Tatkala kami menyelamatkan kalian dari kejaran Fir'aun, dari dari perbudakan Fir'aun, yasumunakum su'al adzab, di mana pengikut Fir'aun telah menimpakan kepada kalian siksaan yang pedih, ya, diperbudak, ditindas, disiksa, yang anak laki-laki dibunuh, dan itu bukan puluhan tahun, ratusan tahun. Sebagian pernah kita sampaikan, ada sebagian ahli sejarah mengatakan antara Nabi Yusuf dengan Nabi Musa 400 tahun. Ratusan tahun artinya paling tidak mereka disiksa 300-an tahun atau 200 tahun, intinya lama. Jadi dijajah oleh Fir'aun dan pengikutnya. Yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Anak-anak kalian laki-laki dibunuh oleh mereka, oleh pengikut Fir'aun. Wa yastahyuna nisa'akum, sementara wanita-wanita kalian dibiarkan hidup untuk diperbudak, untuk dizinai, untuk diperkosa dan yang lainnya.
untuk jadi pelayan kalian. Kehinaan yang mengerikan. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan pada yang demikian itu cobaan yang besar dari Tuhan kalian. Ya. Allah ingatkan tentang nikmat yang Allah berikan kepada mereka agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan. Baik. Kita lanjutkan ya. Ayat berikutnya, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbi 40 lailah. Dan kami janjikan kepada Musa untuk kami berikan Taurat setelah berlalu 30 malam. Lalu kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah ya fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan janji ya, yang sudah ditentukan 40 malam. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlufni fi qaumi. Berkatalah Musa kepada saudaranya Harun, ukhlufni fi qaumi, gantikanlah aku pada kaumku, wa aslih, dan berbuatlah baik dan perbaikilah, wala tattabi' sabilal mufsidin, dan janganlah kau mengikuti perbuatan jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Tapi setelah Allah menyelamatkan Bani Israel, menyeberangkan mereka dari Laut Merah, Allah berjanji kepada Nabi Musa akan berikan kepadanya Taurat, tapi disuruh nunggu 30 hari. Ada yang mengatakan Nabi Musa kemudian berpuasa. Karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan ketika Nabi Musa diselamatkan oleh Allah itu kapan? 10 Muharram. Ya, ada yang mengatakan demikian. Ya. Ada yang mengatakan 10 Muharram. Wallahu a'lam bishawab, tapi intinya Nabi Musa kemudian berpuasa bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Disebutkan Nabi Musa menunggu 30 hari. Ya. Kemudian setelah itu kata Allah, watmamnaha bi ashrin, kami tambah lagi 10 hari. Jadi 30 tambah 10 40 hari. Fatamma miqatu rabbi 40 lailah. Maka sempurnalah jadilah janji untuk bertemu dengan Rabbnya adalah 40 malam. Di sini Allah menggunakan malam-malam ya. Wa wa'adna Musa 30 lailah. Kami janji kepada Musa 30 hari, 30 malam, lailah. Kemudian atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Kami tambah lagi 10 maka sempurnalah menjadi 40 malam. Kata sebagian ulama ini dalil bahwasanya tanggalan seharusnya dimulai dari malam hari. Tanggalan dimulai dari malam hari karena menjadi patokan dalam Al-Qur'an adalah malam hari. Apalagi tanggalan Hijriah maka dimulai dari malam tempat rembulan terbit ya. Waktu rembulan terbit berbeda dengan kalau Syamsiyah maka dimulai dari siang hari karena mengikuti kalender matahari. Wa qala Musa li akhihi Harun, ketika Musa akan pergi menemui Rabbnya, Musa berkata kepada saudaranya Harun, ukhlufni fi qaumi, wahai Harun, gantikanlah aku pada kaumku. Ya, harusnya Musa yang jaga mereka, tapi dia mau pergi, dia bilang tunggu. Wa aslih, dan perbuatlah baik, perbaikilah, wala tattabi' sabilal mufsidin, dan jangan kau ikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi Musa pergi, dia pergi sendiri. Kemudian dia datang segera ketemu Allah Subhanahu wa taala. Harun suruh jaga Bani Israel. Harun disuruh jaga Bani Israel. Dan ini Allah kisahkan panjang lebar dalam surah Thaha ya. Karena ada kemungkinan mereka akan melakukan keributan, makanya Nabi Musa mengatakan wala tattabi' sabilal mufsidin, jangan kau ikuti jalan orang berbuat kerusakan. Berarti dia tahu di antara murid-muridnya itu atau di antara pengikutnya ini ada orang-orang tukang bikin rusak. Maka dia ingatkan, wala tattabi', jangan kau ikuti jalan mereka. Dan kata para ulama, Nabi Harun tentu tidak akan mengikuti jalan mereka. Dia juga seorang nabi, bukan cuma Musa yang rasul. Harun alaihissalam juga seorang rasul, tetapi ini dalam sekedar penekanan, ya. Wa aslih wala tattabi' sabilal mufsidin. Ya, apalagi kan yang jadi rasul utama Nabi Musa. Musa yang berdoa kepada Allah untuk mengangkat Harun sebagai rasul. Kalau Harun diangkat sebagai rasul berarti ada juga kontak langsung antara Allah dengan Harun. Ya, dan dia pasti orang terjaga dari keburukan dan kesalahan. Tetapi ini sekedar nasihat dari Musa kepada Harun karena yang menjadi rasul utama adalah Musa alaihissalam. Dan orang-orang memandang Musa alaihissalam, mereka tidak takut kepada Harun, mereka takut kepada Musa. Dan Musa sudah tahu ini kondisi, Musa alaihissalam sudah tahu kondisi Bani Israel. Maka dia berbicara kepada Harun, ya,
ukhlufni fi qaumi, gantikanlah aku pada kaumku, wa aslih, lakukanlah perbaikan, wala tattabi', jangan ikuti sabil mufsid, jangan ikuti jalan orang yang melakukan kerusakan. Artinya waspada engkau, ada orang-orang rusak di sini. Kata para ulama, di antara faedah kita bisa ambil dari sini, Musa ketika mengatakan kepada Harun, berbuat baiklah dan jangan ikuti jalan orang yang rusak, bukan dalam rangka untuk mengajari apa yang tidak diketahui oleh Harun. Nah, Harun juga tahu, dia juga seorang rasul. Tetapi dalam rangka penekanan, dan itu tidak jadi masalah, saling menasihati, saling menguatkan. Ketika Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusr alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling wasiat dalam kebenaran. Kita saling berwasiat, sama-sama tahu kebenaran, tapi kita butuh saling berwasiat, saling mengingatkan. Kita semua tahu tentang pentingnya sabar, tapi kita perlu saling wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan dalam masalah kesabaran. Nah, Nabi Musa alaihissalam mengingatkan Nabi Harun, bukan mengajari tapi mengingatkan. Maka jika para nabi perlu saling mengingatkan, apalagi para dai. Dan jika para dai perlu saling mengingatkan, apalagi yang di bawahnya, orang-orang awam. Ya, jangan merasa Nabi Harun tidak mengatakan, Musa ngapain ngomong, saya juga ngerti, nggak usah kasih tahu saya. Enggak, Nabi Harun dengar, dia dengar, nggak ada masalah. Maka tidak ada masalah, namanya tanasuh, saling menasihati, tawasi, saling berwasiat, ya. Tidak merendahkan derajat seorang, kalau tidak merendahkan derajat kita kalau kita dengar nasihat. Orang nasihat kita dengar, dia niat baik. Yang nasihat juga jangan merasa tinggi. Kalau nasihat keluar dari hati bukan dari kesombongan, mudah diterima. Tapi yang jadi masalah kalau nasihat itu keluar dari hati yang kelihatannya sombong, tidak akan sampai ke hati orang. Nampak dia nyinyir, dia sombong, orang nggak mau dengar. Tapi kalau nasihat terus keluar dari hati yang tahu dia orang ini ingin kebaikan, tentu beda, cara penyampaian beda, senyumannya beda, ya orang mau dengar. Tapi intinya kita dinasih terima, ya. Sebagaimana Harun alaihissalam dinasihati Musa, dia terima. Tapi ayat ini dirangkaikan oleh orang-orang Syiah Rafidhah untuk berdalil bahwasanya yang berhak menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana pernah kita sampaikan dalam sirah. Ketika perang Tabuk, Rasulullah SAW pergi, kemudian Rasulullah menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk menjaga istri-istrinya dan menjaga anaknya. Maka ketika Nabi sudah berjalan menuju Jurf, kalau tidak salah jauh, meninggalkan kota Madinah, maka orang-orang datang, orang munafik bilang, Ali tidak, Muhammad SAW tidak bawa dia, karena bikin repot kalau ikut perang. Ali terdengar provokasi tersebut, dia datang kepada Nabi. Dan dia menangis, dia bilang, ya Rasulullah, kenapa kau tidak ajak aku? Kau tinggalkan aku bersama anak-anak dan ibu-ibu untuk menjaga mereka. Kata Nabi, tidakkah kau ridha ama tarda an takuna minni bimanzilati Musa min Harun illa la nabiyya ba'di. Tidakkah kau ridha wahai Ali, kedudukanmu dibandingkan aku seperti kedudukan Harun dibandingkan Musa? Maksudnya isyarat kepada ayat ini. Nabi Musa berkata, wahai Harun, jagalah kaumku, aku akan pergi. Khalifahnya Nabi Musa. Sehingga Harun khalifahnya Nabi Musa, kemudian mereka berdalil, lihat kata Nabi SAW, tidakkah kau Ali, kau ridho kedudukanmu kepada aku seperti kedudukan Harun kepada Musa? Ya, berarti kalau Nabi Muhammad meninggal SAW, berarti menjadi khalifah adalah Ali. Ini pendalilan mereka paksa-paksakan, sehingga mereka mengatakan yang berhak menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib, sementara Abu Bakar, Umar, Utsman mereka telah merampok dan merampas kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib. Ini pendalilan ngawur, pembacanya sangat mudah. Kita bilang yang pertama, Ali bin Abi Thalib pertama namanya khalifah. Khalifah itu apa? Khalifah itu man yanubu an ghairihi inda ada miwujudihi, yaitu seorang yang menggantikan, mewakili kedudukan orang tersebut kalau tersebut tidak ada. Kalau orang itu datang, selesai. Lihat, Nabi menjadikan Ali bertugas untuk menjaga anak-anak dan istrinya. Anak dan istri Nabi SAW. Apakah selamanya? Tentu tidak. Ketika yang menugaskan datang, selesai tugas. Selesai kan? Selesai. Bukan seterusnya. Ya. Kemudian juga perhatikan, bahwasanya ternyata yang ditugaskan justru untuk mengimami kota Madinah bukan Ali bin Abi Thalib ketika itu. Ada sahabat lain. Saya lupa namanya, sahabat lain yang ditugaskan untuk ngurusi permasalahan di kota Madinah. Ali ditugaskan untuk apa? Untuk menjaga istri dan anak-anak, ya. Jadi terlalu jauh. Kemudian lihatlah Harun dan Musa. Apakah kemudian setelah meninggal, apakah ada dalil bahwasanya Musa setelah meninggal kemudian Harun menjadi khalifah? Enggak ada. Mereka berdua sama-sama rasul, sama-sama membina
Bani Israel, bukan Musa khalifah, Harun wakil, nanti kalau Musa meninggal Harun yang jadi khalifah, enggak ada. Rasulullah ingin menjelaskan bahwasanya Musa dan Harun kedudukannya sangat dekat dan mereka saling ada tugas yang harus saling bahu membahu. Sama engkau wahai Ali bin Abi Thalib, bukan masalah khilafahan, enggak ada kaitannya dengan khilafahan. Kecuali kalau Nabi mengatakan, wahai Ali, kau jaga kota Madinah, aku pergi, kalau aku mati kau gantikan aku, itu baru. Ini enggak ada seperti itu. Bukan disuruh jaga kota Madinah, disuruh jaga anak-anak dan istri. Karena ini ada orang khusus yang harus menjaga istri-istri Nabi dan anak Nabi. Ya. Tapi mereka demikian, mereka berusaha melegalkan pengkafiran Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan para sahabat yang lainnya dengan cerita-cerita yang tidak nyambung atau penilaian yang tidak nyambung, ya. Taib. Kemudian di sini juga Nabi Musa alaihissalam mengatakan, "La tattabi' sabilal mufsidin." Jangan kau ikuti jalan orang-orang yang melakukan kerusakan. Orang-orang yang melakukan kerusakan jangan diikuti sama sekali. Karena orang yang melakukan kerusakan tersebut terkadang mereka lagi tidak merusak. Nah, meskipun mereka tidak lagi merusak, jangan ikuti mereka pokoknya. Karena untuk dalam rangka syaddu dzari, dalam rangka memutuskan sarana yang bisa mengantarkan kepada kerusakan. Karena kalau Harun mengikuti jalan orang-orang para perusak yang ketika mereka tidak sedang merusak, orang-orang akan menyangka Harun ridho dengan perbuatan mereka. Nah, ketika mereka melakukan kerusakan, sementara Harun alaihissalam tidak mengikuti, maka orang akan mengikuti. Karena itu sudah diridhoi oleh Harun alaihissalam. Harun sudah mengikuti mereka. Maka Nabi Musa melarang, jangan ikuti sama sekali. Apapun kondisinya yang ikuti. Meskipun mereka sedang lagi baik, sedang tidak merusak, jangan ikuti dalam rangka untuk memutuskan satu dzari'ah, yaitu sarana yang bisa mengantarkan kepada kerusakan di kemudian hari. Tapi kita lanjutkan, maka Nabi Musa pun berangkat. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Tatkala Musa datang sesuai dengan janji, waktu yang telah kami tentukan setelah 40 hari. Wa kallamahu rabbuhu, dan Rabb-nya berbicara dengan Nabi Musa. Tentu berbicara secara langsung. Ya. Ini pembahasan masalah semua sifat, bahwasanya di antara keistimewaan Nabi Musa disebut kalimullah. Kalimullah itu apa? Yang Allah ajak berbicara langsung dengan dia. Tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah. Itulah para rasul. Sebagiannya kami muliakan di atas sebagian yang lain. Di antara mereka man kallama Allah, di antara mereka ada yang Allah bicara langsung dengan mereka. Ya, Nabi Musa alaihissalam. Ini tidak jadi pada Nabi Harun. Nabi Harun juga rasul. Tapi Allah tidak bicara langsung dengan Nabi Harun, Allah bicara langsung dengan Nabi Musa, ya. Dan bicara langsungnya berarti berbicara dengan didengar oleh Nabi Musa. Ini sudah kita bahas dalam surat Thaha, atau kita bahas dalam masalah semua sifat. Ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam surat Thaha Nabi Musa datang cepat, bersegera. Ya. Wa ma ajalaka an qaumika ya Musa. Kata Allah, kenapa kau dahulu datang meninggalkan kaummu wahai Musa? Buru-buru. Kaummu belum datang, kau sudah duluan. Ya. Kata Nabi Musa, qalahum ala athari. Qaulahum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Aku bersegera menuju engkau wahai Allah agar engkau ridha kepadaku, agar kau ridha kepada. Jadi Nabi Musa yang mencari keridhaan Allah. Nabi Musa ngomong sama Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa merasakan kebahagiaan luar biasa. Bagaimana tidak bahagia berbicara dengan Tuhan? Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, Tuhan yang memberikan kenikmatan kepada Musa, Tuhan yang menyelamatkan Musa sejak kecil, Tuhan yang memberikan mukjizat, telah memberikan perintah-perintah, yang membuat tongkatnya menjadi ular, yang membuat tongkatnya bisa membelah lautan. Ini sekarang Tuhan tersebut ngomong langsung. Tuhan tersebut ngomong langsung. Bukan bicara dengan malaikat, bukan bicara dengan Tuhan langsung. Nabi Musa bahagia merasakan dia bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah berbicara langsung. Gayung bersambut, Allah bilang gini, Musa bilang gini, subhanallah, bicara sama Allah. Akhirnya Musa rindu ingin ketemu Allah. Dia berkata, Rabbi arini anzur ilaik. Memberanikan diri, dia mengatakan, ya Allah, tunjukkanlah dirimu agar aku bisa lihat. Aku ingin lihat, ya Allah. Ada kebahagiaan yang dia rasakan. Baru mendengar dia sudah berbahagia, apalagi kalau melihat langsung. Maka dengan memberanikan diri berkata, qala Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkanlah dirimu padaku. Allah mengatakan, qala lan tarani. Kau tidak akan bisa melihat aku. Kau tidak akan bisa melihatku. Walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Tapi lihatlah kepada gunung. Kalau gunung masih kuat, ya, kau akan melihatku. Artinya Allah mengatakan, aku akan menampakkan diriku pada gunung dulu. Gunung lebih kuat daripada kau, wahai Musa. Gunung lebih besar, lebih kuat, lebih kokoh, lebih tegar daripada engkau yang manusia daging yang isinya tulang, rapuh dan semuanya.
Lihat apakah gunung mampu kalau aku menampakkan diriku. Tapi Allah tidak mengatakan mustahil, tidak. Allah mengatakan kau tidak bisa lihat aku. Kenapa tidak bisa lihat? Karena Musa terlalu lemah. Mata dia tidak kuat untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Tubuh dia tidak kuat untuk melihat kedahsyatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis kata Nabi SAW, hijabuhun nur. Allah Subhanahu wa taala memiliki hijab. Hijabnya adalah nur, cahaya. Lau kasyafahu, kalau Allah angkat hijabnya, la ahraqat subhatu wajhihi mantah ilaihi basarhu min khalqihi. Maka cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala, kalau diisingkap hijab Allah, cahaya wajah Allah akan membakar seluruh yang dilihat oleh Allah. Saking dahsyatnya cahaya di wajah Allah, akan terbakar seluruhnya, tidak kuat. Kita ngelihat orang ngelas, kita enggak kuat. Kita lihat matahari, kita enggak kuat. Mata kita enggak kuat. Ya, enggak kuat. Lihat las aja kita enggak kuat. Bagaimana cahaya Allah Subhanahu wa taala? Sementara manusia di bumi ini diciptakan dengan kekuatan yang terbatas. Pandangan terbatas, tidak bisa melihat. Banyak hal yang tidak bisa dilihat. Jin tidak bisa lihat, malaikat tidak bisa lihat, benda-benda kecil tidak bisa lihat, virus corona tidak bisa lihat. Cahaya Allah tidak mampu untuk melihat. Makanya kata Allah, lan tarani, kau tidak bisa lihat aku. Tapi Musa sudah terlalu rindu ingin melihat Allah. Aku ingin lihat ya Allah. Bukan ngayal pengen lihat, maksudnya supaya saya percaya kamu ada, enggak, tapi karena kerinduan. Ya, beda dengan Bani Israel ketika mereka mengatakan lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada engkau sampai kami lihat Allah secara langsung. Fa akhadhatumus sa'iqatu wa hum yanzurun. Tahu-tahu Allah turunkan petir bunuh mereka karena mereka minta itu karena ngeyel, pengin lihat Allah karena ngeyel. Kalau kami enggak lihat Allah, kami enggak mau beriman sama engkau. Musa enggak, Musa minta lihat Allah bukan karena ngeyel, tapi Musa minta lihat Allah karena rindu. Allah jawab, makanya Allah jawabnya juga baik-baik. Lantaran kau tidak bisa lihat. Tapi lihatlah kepada gunung. Kalau gunung masih kokoh, yang gunung lebih kuat daripada kamu, kau akan melihat aku. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan." Falamma tajalla, tatkala Rabbnya tajalla itu zahara, sebagaimana dalam bahasa Arab artinya zahara, menampakkan dirinya, nampak. Tajalla rabbuhu lil jabal, menampakkan dirinya pada gunung, ja'alahu dakkan, maka gunung tersebut hancur lebur. Ada dua qiraat, ada dakkan, ada dakka'a. Dakka'a, ada dakkan. Kalau dakkan itu jadi hancur seperti tepung. Tadinya gunung yang kokoh, batu yang besar tiba-tiba hancur seperti tepung. Tidak kuat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dakka'a artinya gunung tersebut hancur kemudian datar, jadi datar. Jadi datar. Ya seperti dikatakan bahwasanya naqatun dakka, yaitu onta yang dakka maksudnya apa namanya? Punuknya datar. Ada onta seperti itu ya. Maka dikatakan naqatun dakka. Jadi ada yang mengatakan maksudnya gunung yang begitu kuat hancur lebur, ada yang mengatakan jadi tidak bertentangan, ya setelah hancur lebur jadi tanah, rata dengan tanah. Fa kharra Musa sa'iqa, maka Musa pun sa'iq, pingsan. Ada dua tafsir, ada yang mengatakan sa'iq maksudnya mati. Ini pendapat Qatadah, ada yang mengatakan sa'iq maksudnya adalah pingsan. Ya. Adapun tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka, tatkala Allah menampakkan dirinya pada gunung, maka di sini ada hadis datang menafsirkan hal ini dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hadisnya diperselisihkan. Saya bacakan saja hadisnya. Dari Thabit Al-Bunani dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah, "Falamma tajalla rabbuhu ja'alahu lil jabali ja'alahu dakka." Kata Nabi, "Azhara miqdar hadza." Allah menampakkan seukuran ini. Ya. Wa wada al-ibham ila khinsir al-isbi' sughra. Allah, Nabi meletakkan jari jempolnya ke ujung jari kelingkingnya, segini kata Nabi. Tatkala menampakkan sedikit gini gunung sudah hancur. Baru nampakkan sedikit gini gunung sudah hancur. Berkata Humayd, "Ya Aba Muhammad, ma turidu ila hadza?" Apa maksudmu bicara begini? Fa daraba fi sadri, dia pun pukul dadanya, dia mengatakan, "Man anta ya Humayd? Wa ma anta ya Humayd?" Siapa kau bertanya-tanya begini? Yuhaddithuni Anas bin Malik, kata Thabit Al-Bunani, yuhaddithuni Anas bin Malik an Rasulillah wa taqulu anta ma turid ila hadza. Ini hadis yang sampaikan kepada Anas bin Malik dari Nabi SAW, kemudian kau bertanya, apa maksudmu ini? Tidak pantas kau tanya seperti itu. Yang jelas Rasulullah mengatakan Allah nampakkan segini, gunung sudah hancur. Ini hadis diperselisihkan oleh para ulama. Al-Hakim mengatakan hadis sahih ala syarti Muslim. Dia mensahihkan hadis ini. Ibnul Jauzi dalam Al-Mawdu'at mengatakan hadza hadis la yathbut. Hadis tidak sah. As-Suyuti dalam Al-Ali Al-Masnu'ah berkata hadzal hadits sahih. Hadis ini hadis yang sahih.
Ini perlu dicek lagi tentang hadis ini. Tapi ini penjelasan tentang makna tajalla rabbuhu lil jabal. Bagaimana ketika Allah menampakkan dirinya ke gunung. Kemudian juga datang dari para salaf ya. Seperti dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dari melalui dari Ibnu Abbas dari jalur Ikrimah ketika menafsirkan ayat ini Ibnu Abbas berkata, "Ma tajalla minhu illa qadrul khinsir." Allah tidak menampakkan dirinya kecuali hanya seukuran khinsir, seukuran jari kelingking, maka gunung sudah hancur. Sudah hancur. Makanya Allah mengatakan lantaran ini kalau gunung yang begitu kuat, begitu kokoh, begitu besar hancur, apalagi Musa yang begitu lemah kemudian kecil, maka Musa pun sa'iq, tidak sadar. Nah, sa'iq ini ada yang mengatakan mati, ada yang mengatakan beliau pingsan. Kemudian Allah berfirman, "Falamma afaqa," tatkala Musa sadar, qala subhanak. Beliau berkata, "Maha suci Engkau ya Allah, Maha suci Engkau Allah." Tidak ada makhluk yang mampu untuk di dunia ini yang mampu untuk melihat cahayamu ya. Tubtu ilaika, aku bertobat kepada Engkau. Apa maksudnya Nabi Musa bertobat? Tadi mengatakan Nabi Musa bertobat karena minta untuk melihat Allah tanpa izin, tanpa memandang bagaimana akibatnya. Karena kerinduan, dia pengen lihat, dia bilang, "Hari ini lihatkanlah dirimu." Ketika dia lihat hal yang menakjubkan ini, maka dia mengatakan, "Tubtu ilaika, aku tobat ya Allah, tidak meminta-minta lagi seperti ini." Wa ana awwalul mu'minin, aku adalah yang pertama kali beriman mengetahui tentang hal ini ya. Ini yang terjadi pada Nabi Musa. Oleh karenanya dalam hadis kata Nabi SAW, "Ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal. Kalau kita sudah meninggal kemudian dibangkitkan, lain lagi. Kita dimodifikasi. Orang menjadi kuat di bawah terik matahari 50.000 tahun kuat di padang mahsyar. Kemudian bisa melihat malaikat, bisa melihat jin, macam-macam. Pandangan menjadi tajam, semuanya beda. Ya. Kalau masuk surga jadi tingginya ditinggikan seperti Nabi Adam. Orang-orang penghuni neraka jadi kuat, disiksa enggak mati-mati, ya. Dibakar enggak mati-mati. Beda nanti kalau pada hari kiamat kelak. Ya. Tapi untuk di dunia tubuh diciptakan karena untuk dimatikan dan untuk dibangkitkan. Oleh karenanya kondisi fisik sekarang tidak mampu untuk melihat Allah karena kita penuh dengan keterbatasan. Ini dijadikan dalil oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan disetujui juga oleh orang-orang Asy'ariyah bahwasanya Allah dilihat pada hari kiamat kelak karena ayat ini menunjukkan Allah mungkin untuk dilihat. Kalau tidak mungkin untuk dilihat sebagaimana pendapat orang Mu'tazilah mengatakan ayat ini menunjukkan Allah mustahil dilihat. Allah mustahil dilihat. Kenapa? Karena Musa tidak bisa lihat. Kita bilang justru ayat ini menunjukkan Allah mungkin dilihat. Makanya Nabi Musa minta. Kalau itu suatu yang mustahil seperti kemustahilan seperti apa? Seperti Allah makan, Allah minum, itu mustahil. Allah menggandangkan dirinya mustahil. Maka kalau Musa minta seperti itu tentu tidak layak bagi seorang rasul minta sesuatu yang mustahil bagi Allah. Ketika Musa minta untuk melihat Allah berarti suatu perkara yang mungkin, hanya saja kondisi tidak memungkinkan. Tapi itu perkara yang mungkin. Apalagi Allah mengatakan lihat kepada gunung. Allah tidak mengatakan Musa lihat pada gunung. Kalau dia kuat saya bisa terlihat. Ternyata gunung tidak kuat. Kenapa? Karena dalil-dalil menunjukkan diriwayatkan dari 26 sahabat lebih, sekitar 26 sahabat, bahwasanya Allah akan dilihat pada hari kiamat kelak. Dan itu puncak dari kelezatan di hari kiamat kelak di surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As'aluka ladzatan nadhar li wajhikal karim." Aku memohon kepada Engkau melihat kelezatan memandang wajahmu. Adapun di dunia maka tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Isra Mi'raj. Nabi ditanya oleh para sahabat, "Hal ra'aita rabbak?" Tapi para sahabat khilaf, Nabi lihat atau tidak. "Hal ra'aita rabbak?" Apa kau lihat Rabbmu? Nabi kemana? Nabi ke atas. Saking dekatnya dengan Allah, mereka bertanya, "Apa kau lihat Rabbmu?" Mereka tidak tanya ketika Nabi ketika Nabi ke atas, mereka tahu Nabi ke tempat yang sangat dekat dengan Allah, timbul pertanyaan, "Hal ra'aita rabbak?" Karena Allah di atas. Pertanyaan ini tidak muncul ketika Nabi sholat di Ka'bah, enggak. Pertanyaan ini muncul ketika mereka tahu Nabi pergi ke Sidratul Muntaha, sudah puncak daripada alam semesta, sudah dekat dengan Allah. Mereka bertanya, "Hal ra'aita rabbak?" Apa kau lihat Rabbmu? Kata Nabi, "Nurun anna arahu." Ada cahaya, bagaimana aku bisa lihat? Ya. Bagaimana aku bisa lihat? Dan ini juga dalil bahwasanya kisah ini dalil bahwasanya Allah di atas. Buktinya ketika Allah ingin berbicara dengan Nabi Musa, Allah menyuruh Nabi Musa ke tempat yang tertinggi ketika itu. Karena Allah berada di arah atas. Allah mau menampakkan diri dari mana terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Allah berbicara dari sisi mana terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini menunjukkan bahwasanya Allah di atas, makanya Allah menyuruh Nabi Musa untuk naik ke tempat yang tertinggi ketika itu untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sempat menampakkan tajalli di gunung dan gunung pun hancur. Wallahu alam bisawab. Sampai di sini saja kajian kita. Mungkin oleh bertanya satu dua pertanyaan saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Jazakallahu khairan barakallahu Ustaz atas semua yang telah disampaikan. Izin untuk membacakan pertanyaan yang telah masuk, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah memberikan keberkahan dan kesehatan bagi Ustaz. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, izin bertanya bagaimana sebenarnya makna takwil di kalangan ahli sunnah, karena mereka mengatakan bahwa ulama salaf juga mentakwil. At-Tabari dalam tafsirnya sering mengatakan takwilu fi qaulihi ta'ala. Di dalam tafsir At-Tabari juga banyak makna istiwa. Jazakumullahu khairan. Demikian Ustaz pertanyaannya. Takwil maksudnya tafsir ya. Tafsir. Takwil itu ma ya dalam bahasa ma ya'ulu ilaihi, yaitu sesuatu yang intinya apa hakikatnya, itu namanya takwil secara bahasa Arab. Tapi takwil yang dimaksud oleh mereka sekarang takwil yaitu memalingkan makna yang zahir kepada makna yang tidak zahir. Itu yang digunakan oleh mereka sekarang. Itu bukan makna takwil yang digunakan oleh At-Tabari. Para salaf dahulu menggunakan takwil bukan maknanya itu. Maknanya bahwasanya takwil adalah tafsir dari, dan Ibnu At-Tabari dalam semua dengan takwil ayat ini, takwilu hadhil ayat, maksudnya takwil ayat ini banyak dalam, maksudnya tafsir. Bukan makna takwil yang menurut orang-orang mutaakhirin yang mengatakan namanya takwil itu adalah memalingkan makna zahir kepada makna yang tidak zahir, ya. Seperti makna bahwasanya di atas maksudnya keagungan, istiwa maksudnya menguasai, itu namanya keluar daripada konteks lafal. Ini namanya takwil. Tangan maksudnya adalah kekuatan atau nikmat. Nah, itu tidak ya. Bukan begitu. Jadi beda ya, beda. At-Tabari termasuk ulama yang menetapkan Allah di atas, dan banyak nukilannya dalam bahwasanya Allah di atas ya. Ini pembahasan asma sifat. Tapi intinya takwil yang dimaksud bukan yang didengung-dengungkan. Ini namanya apa ya? Bilang oh para ulama juga salaf juga takwil. At-Tabari juga mengatakwil, ini enggak ngerti tafsir Tabari berarti. Pembodohan kepada umat ya. Bukan itu maksud At-Tabari. Allah alam bisawab. Silakan selanjutnya. Jazakallahu khairan untuk barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Izin membacakan pertanyaan kita yang terakhir untuk malam ini Ustaz. Sebenarnya ini pertanyaan dari pekan lalu sudah ditanya dan ditanya lagi ke pemilik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya bagaimana hukumnya memakan katak dan mengkodok, dan bagaimana hukum jual belinya? Jazakallahu khairan Ustaz. Makan apa? Kodok dan katak? Iya Ustaz. Ada larangan Rasulullah SAW melarang untuk membunuh kodok ya. Tapi adapun memakannya saya tidak tahu hukumnya. Ya. Saya tidak tahu hukumnya. Demikian juga saya tidak tahu hukum jual belinya ya. Wallahu alam bisawab ya. Demikian apa yang saya sampaikan. Kurang bisa mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.